bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sesuatu yang berbau amis. Ayat hafalan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Pekabaran pelajaran ini, Tuhan membantu saya dalam mengakui kesalahan saya dan memperbaiki keadaan. Pernahkah engkau diminta untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak ingin engkau lakukan? Engkau selalu menundanya, tetapi akhirnya engkau harus melakukannya. Maka engkau akan tahu bagaimana perasaan salah satu sahabat Allah. Yunus telah melarikan diri dari Allah. Dia tidak peduli kemana dia pergi, selama sejauh mungkin dari Niniwe. Sekarang dia sedang berada di sebuah perahu menuju Tarsis yang cukup jauh dari Niniwe. Betapa salahnya Yunus. Tuhan tahu dengan tepat kemana dia pergi dan apa yang sedang dia lakukan. Tuhan mengirimkan badai yang dahsyat untuk menggoncang perahu itu. Para pelaut merasa ketakutan. Mereka tidak pernah melihat badai yang seganas ini. Mereka membuang banyak muatan dan akhirnya mengetahui bahwa Allah Yunuslah yang mengirimkan badai ini. Dia mengakuinya. Mereka bertanya, "Apakah yang telah engkau lakukan? Mengapa Allahmu begitu marah terhadapmu?" "Aku melarikan diri dari apa yang Dia inginkan untuk kukerjakan," jawab Yunus. "Dia menginginkan aku untuk pergi ke Niniwe, tetapi itu merupakan tempat yang menakutkan. Aku tidak mau pergi ke sana, sehingga aku melarikan diri dari Pencipta daratan dan lautan. Satu-satunya cara untuk menenangkan badai adalah dengan melemparkan aku ke laut. Tidak akan pernah. Kami tidak dapat melakukannya," kata para pelaut. "Kami tidak akan melemparkanmu ke laut. Engkau akan mati." Tetapi ombak semakin tinggi, angin bertiup semakin keras, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Para pelaut berusaha bahkan lebih keras untuk mendayung perahu ke pantai, tetapi mereka tidak bisa kemana-mana. "Apakah engkau yakin bahwa dengan melemparmu ke laut akan mengakhiri badai yang mengerikan ini?" tanya para pelaut kepada Yunus. "Ya," sahut Yunus, "kalian harus melemparkan aku ke laut." Orang-orang itu mempercayai Yunus dan mereka memohon kepada Tuhan, "Janganlah menimpakan kesalahan kepada kami karena membunuh orang ini." Mereka berdoa. Kemudian mereka melemparkan Yunus ke laut. Begitu dia lenyap di telan ombak, angin segera berhenti bertiup. Kilat dan guntur berhenti. Laut menjadi tenang. Para pelaut sangat sulit mempercayainya.
Segera mereka mempersembahkan korban dan berdoa kepada Allah Yunus, berjanji untuk melayani dia. Yunus tenggelam semakin dalam dan lebih dalam di dalam air. Keadaan sangat dingin, basah, dan gelap. Tiba-tiba terasa berbeda. Dia tidak tenggelam lagi. Dia berada di dalam sesuatu yang lembab, hangat, dan basah, dan baunya sangat menyengat. Tuhan telah menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus mulai memikirkan tentang apa yang telah dia lakukan. Dia mengetahui bahwa Allah masih mengasihinya, walaupun dia telah melarikan diri. Maka dari dalam ikan itu, dia berdoa. Terima kasih Tuhan, karena telah mendengar doaku. Ketika aku tenggelam di telan ombak, aku merasa yakin bahwa aku akan mati. Aku dapat merasakan rumput laut di sekitar kakiku dan sangat sulit untuk bernapas. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan aku. Engkau telah mengembalikan hidupku. Aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha hebat. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, tidak seperti Allah-Allah dari kayu dan batu. Aku mau melakukan apapun yang Engkau inginkan untuk kulakukan. Hidupku adalah milik-Mu. Setelah 3 hari, ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan kering. Para pelaut itu menderita karena Yunus, tetapi mereka juga mempelajari tentang Allah yang benar, Allah yang menciptakan darat dan lautan. Allah masih mengasihi Yunus, dan Yunus masih bagian dari keluarga Allah. Allah masih memiliki tugas untuk dilakukannya. Allah mengasihi kita dalam cara yang sama. Kita adalah milik-Nya, dan bahkan ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.